Hai, jumpa lagi dengan Seharian Sehat teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin. Allahumma amin. Nah teman-teman, kali ini saya akan menceritakan bahwa dulu saya pernah disantet juga. Dan yang menyantet saya nggak jauh-jauh, keluarga saya sendiri. Dulu orang itu termasuk keluarga saya sendiri ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau sebelumnya teman-teman melihat video-video saya menceritakan podcast dari para subscriber yang mengirim ceritanya ke saya dan kemudian saya menceritakan ulang ke teman-teman. Tapi kali ini saya menceritakan kisah saya sendiri, kisah nyata yang saya alami sendiri bahwa saya pernah kena santet. Tunggu ya. Nah, teman-teman kita mulai ya cerita saya ya. Jadi sebagai orang yang tinggal di kota besar dengan kesibukan yang luar biasa, saya termasuk orang yang pada awalnya itu nggak percaya ya dengan yang namanya santet, dukun, nggak percaya saya. Sampai suatu saat saya mengalaminya sendiri ya. Awalnya itu saya menyadarinya itu gini. Tapi sebelumnya ya teman-teman ya, sebelum saya masuk itu, sebelumnya tuh saya suka mimpi kalau tidur tuh seperti ketindihan gitu ya, sering banget ya. Terus sering mimpi jatuh. Tuh. Pertamanya saya tuh nggak terlalu pusing dah. Itu kan mimpi itu kan seperti banyak orang bilang bunga tidur ya, nggak usah ambil pusing karena namanya mimpi. Tapi ini terjadi berulang-ulang ya dan sangat mengganggu tidur saya pastinya. Karena kan kalau mimpi ketindihan gitu kan nggak nyaman, kita seperti nggak bisa bergerak ya. Terus sering mimpi jatuh kan kita kaget juga, kebangun tengah malam lagi enak-enaknya tidur. Nah akhirnya saya ngomong ke orang tua saya dan saya dianjurkan untuk pergi ke ustadz ya, untuk yang dikenal sekarang namanya istilahnya apa, ruqyah gitu ya. Dan setelah dilihat memang benar saya ini bukan ditumpangi nih ya. Saya ini bukan ditumpangi, tapi memang ada orang yang sengaja menaruh itu ke saya ya, di dalam badan saya. Saya sempat kaget juga, kenapa kok bisa ada orang yang sekeji itu menaruh itu ke badan saya, tujuannya apa gitu. Sampai ketika saya menyukai seseorang perempuan gitu, yang pertama-tamanya mereka mau dekat dengan saya, tapi lama-kelamaan menjauh dan meninggalkan saya dengan alasan yang nggak jelas gitu ya. Itu juga mengagetkan saya teman-teman ya. Ada masalah apa dengan saya gitu kan. Nah setelah itu saya berobat ke ustadz ya. Saya diruqyah. Awal-awal diruqyah itu nggak langsung cespleng bahwa apa yang menempel di tubuh saya ini yang dibuat oleh orang itu bisa keluar dengan segera. Nggak semudah itu, tidak sesimpel itu ya. Sampai akhirnya saya menemukan orang yang tepat untuk menyembuhkan dan mengeluarkan apa yang ada di badan saya. Nah sebelum itu, sebelum kita masuk ke proses penyembuhan apa yang bisa keluar dari badan saya, nah rumah itu kan rumah ada ubin ya, ada ubin. Secara logika ubin itu kan pembuatan ubin itu sendiri, pembuatan lantai rumah itu sendiri kan menggunakan semen, pasir dengan komposisi yang tepat tentunya. Walaupun tidak tepat, nggak mungkin ya, walaupun tidak tepat, tidak serta-merta kan itu rusak, bisa sampai satu ruangan pecah semua atau ngangkat semua ke atas. Yang terjadi di rumah saya seperti itu teman-teman. Cukup kaget saya ya. Jadi pertama di kamar saya itu ngangkat semua. Jadi itu ubin tuh begini, ada yang pecah, ada yang begini. Jadi kalau tinggal kita injek sama kaki udah prak pecah semua ya. Nah jadi oleh orang yang mengobati saya, beliau berkunjung ke rumah saya dan melihat ada apa sebenarnya, kenapa bisa seperti itu kan. Ya memang secara logika, artinya secara tidak kita melihat secara mata paranormal, ya sah-sah saja, bisa aja itu ubin ngangkat, karena mungkin komposisi semen dan pasirnya tidak sesuai, banyakkan pasir sehingga ubin itu melekat tidak baik ya, ada rongga di situ dan menyebabkan udara yang menekan ke atas sehingga
ubin jadi keangkat dan terpecah gitu ya. Tapi ini bukan itu masalahnya ya. Jadi pada waktu itu didatang orang yang mengobati saya itu ke rumah. Itu kejadiannya menjelang maghrib ya. Jadi setelah dicongkel itu ubin yang ngangkat itu, terdapat sekertas ya, selebar buku ya, buku tulis itu ya, sebesar buku tulis itu penuh tulisannya dan ditulis dengan bahasa kuno ya. Kalau dibilang bahasa Arab mungkin bisa mirip-mirip ya, tapi sebenarnya bukan bahasa Arab ya, jadi bahasa kuno ya. Dan alhamdulillahnya orang yang mengobati saya itu cukup pintar dan bisa menerjemahkan apa yang ada di tulisan di kertas itu. Dan memang luar biasa, ternyata orang yang membuat saya itu supaya saya itu terlihat seperti, jadi kalau ada perempuan yang suka sama saya itu terlihat seperti, awal-awalnya mungkin terlihat tidak ada masalah dengan wajah saya, dengan penampilan saya. Tapi setelah kelamaan ketika saya sudah mulai dekat hubungannya dengan itu perempuan itu akan melihat saya itu seperti monyet. Ya, jadi orang tuh melihat saya seperti monyet hitam jelek. Jadi itu yang menyebabkan orang jadi takut dan saya itu menyeramkan. Jadi gigi saya ini seperti taring. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh orang yang menyantet saya. Jadi kalau saya bilang kejinya luar biasa ya. Saya nggak tahu entah orang itu dendam sama siapa. Bisa saja dia dendam sama orang tua saya, karena nggak bisa menghantam orang tua saya, akhirnya jatuhnya ke saya, ke anak-anaknya orang tua saya ya. Setelah itu ditemukan, itu diartikan, akhirnya saya diobatin ya. Saya kaget banget teman-teman, kaget luar biasa. Apa yang keluar dari badan saya? Segumpal ya, itu nggak sedikit loh teman-teman ya. Jadi segumpal darah ya. Darah itu seperti daging dan bercampur dengan darah kental, dan itu hidup, jadi bergerak-gerak ya. Nauzubillah min zalik ya, keji banget orang yang membuat saya seperti itu. Jadi keluar itu cukup banyak, hampir kurang lebih 1 liter keluar dari badan saya. Dan kayak perlu teman-teman ketahui, badan saya nggak gemuk. Artinya tidak seperti orang yang buncit gitu, enggak. Pada waktu itu enggak seperti itu. Saya cukup langsing karena saya rajin olahraga. Saya nge-gym ya, rutin olahraga itu bisa seminggu 3 kali lari. Kemudian nanti pulang kantor saya nge-gym. Jadi badan saya cukup slim. Jadi kalau logikanya dengan badan yang cukup slim seperti itu, dari mana itu cairan segitu banyak keluar yang daging juga? Nggak ketangkap logika. Saya yang tadinya nggak percaya, karena saya mengalami sendiri, itu benar-benar ada ternyata. Dan saya bilang itu sangat keji luar biasa. Ya, nah seperti saya bilang di awal, itu bisa dibilang itu masih dulu ya, masih termasuk keluarga saya sendiri. Ya dulu ya, karena ada hubungan inilah ya, hubungan perkawinan apa segala macam. Nah itu keluar dari badan saya ya. Dan setelah itu dibersihkan, memang nggak bisa sekali pembersihan ya, itu dilakukan beberapa kali, dan itu kurang lebih hampir 2 tahun itu baru benar-benar selesai ya. Sisa-sisanya itu juga masih ada ya. Jadi saya itu mau dibuat mandul ya teman-teman ya. Tahu nggak di mana letaknya itu? Itu di sekitar kandung kemih ya, ditaruhnya di sekitar kandung kemih. Dan saya waktu itu gejalanya seperti saya punya penyakit prostat. Jadi saya kencing setiap malam, kemudian kencing setiap malam itu maksudnya begini. Jadi kalau malam itu saya kencing itu bisa 2-3 kali ya. Kalau orang prostat kan seperti itu teman-teman, kencing 2-3 kali semalam. Kemudian saat tidur kan mengganggu banget kita tidur ya. Kemudian jarak kencing itu, kalau saya minum itu nggak sampai setengah jam, kencing terus bolak-balik ke toilet gitu loh. Itu gejala-gejalanya seperti itu. Gejalanya seperti orang prostat. Jadi saya dibuat supaya saya mandul dan nggak ada perempuan yang mau. Kalaupun ada perempuan yang mau, saya nggak bisa punya keturunan. Jadi saya punya bibit itu dimakan sama penyakit itu. Betapa kejinya itu orang. Ya, jadi teman-teman, karena gejala awalnya seperti prostat, saya ke dokter dong. Karena kan setahu saya kalau umur orang-orang yang terkena prostat itu kan umur 50 tahun ke atas, dan pada waktu itu usia saya belum segitu gitu ya. Kenapa saya bisa kena
prostat gitu. Saya ke dokter ya, saya ke dokter, dia diagnosa. Karena kan kalau orang laki-laki itu ada namanya apa ya, PSA ya, itu untuk mengecek ada tidaknya sel kanker di apa namanya, di kandung kemihnya. Saya ke dokter dan dokter sempat waktu itu saya punya PSA naik ya. PSA itu apa namanya, faktor apa, tes ada tidaknya sel kanker di dalam prostat kita untuk laki-laki ya. Jadi kalau normalnya PSA itu 3 sampai 4, nilai rujukannya 3 sampai 4, tapi saya waktu itu sempat sampai 6 ya. Kaget dong saya, kenapa bisa gitu kan. Nah, akhirnya dokter menganjurkan saya untuk biopsi, jaringan saya diambil, sempat saya dioperasi, bukan dioperasi ya, maksudnya untuk ambil jaringan itu ya. Ternyata normal, nggak ada apa-apa. Secara medis itu nggak terlihat seperti ada masalah, tapi kenapa saya gejala yang saya alami itu seperti saya orang prostat gitu loh ya, karena secara usia pada waktu itu saya belum bisa dikategorikan untuk bisa mengalami penyakit prostat, pria yang sudah manula gitu ya. Nah, tapi akhirnya setelah itu karena saya secara medikal nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya, jadi setelah dari dokter nggak ada hasilnya baik-baik aja, fine-fine aja, dan nilai PSA saya setelah ke dokter itu dikasih obat turun karena PSA itu bisa aja naik, tidak juga kita punya penyakit kanker. PSA-nya tinggi, maksud saya PSA tinggi itu nggak semata-mata bahwa kita punya penyakit kanker prostat, bukan ya. Bisa banyak macam, bisa banyak faktor, mungkin kandung kemih kita ada kumannya, dan itu juga memicu kenaikan angka PSA ya teman-teman ya. Nah, akhirnya saya berobat ke Ustadz, saya di Ruqyah, itulah hasilnya, keluarnya banyak banget, hampir 1 liter ya teman-teman, dan warnanya itu hitam, dan itu bergerak-gerak kayak apa namanya, belatung ya, tek itu. Serem ya teman-teman ya, serem banget, dan saya bilang itu orang cukup keji. Dan saya sudah tahu itu orangnya siapa, tapi saya nggak harus membalas apa yang sudah dia lakukan kepada saya. Biarlah Allah Tuhan yang membalasnya, karena itu pasti lebih tepat dan lebih tahu apa yang harus Tuhan tahu, lebih tahu apa yang harus dilakukan terhadap orang yang keji kepada kita ya. Jadi teman-teman, boleh ya kita nggak percaya yang seperti itu, mungkin kalau kita nggak ngalami, apalagi kita orang-orang yang tinggal di kota besar, seperti saya bilang tadi, yang sibuk sehingga kita nggak pernah pay attention dengan apa yang kita alami. Gejala-gejala ringan, gejala-gejala kecil itu kita pikir penyakit biasa ya, tapi ternyata ketika ditelusuri lebih jauh itu penyakitnya luar biasa, dan secara medis mungkin nggak bisa terlihat. Tapi penyakit itu, benda-benda yang disimpan di dalam tubuh kita itu lama-kelamaan bisa memicu penyakit medis juga kalau tidak diobati gitu loh ya. Coba mikirin aja, saya dibuat jodoh saya jauh, kemudian saya dibuat nanti harus mandul gitu ya, tidak punya keturunan karena saya punya bibit dimakan dengan itu. Jadi di dalam badan saya itu dimasukkan ulat, cacing, segala macam ya teman-teman, dan itu nggak nyaman banget buat saya, karena setelah itu saya tahu bahwa saya dibuat seperti itu, tentu kan kepikiran pasti secara psikologi akan berpengaruh kepada kita. Dan tadinya saya nggak pernah mikir bahwa saya ada penyakit seperti itu, jadi mikir, dan itu cukup sedikit buat saya, cukup mengganggu ya. Saya punya kegiatan sehari-hari, saya jadi nggak nyaman, jadi merasa fokusnya ke situ gitu ya. Tapi tetap saya pada waktu itu mengembalikan kepada Allah, kepada Tuhan, dan alhamdulillah itu bisa disembuhkan ya. Alhamdulillah saya sekarang sudah sembuh ya, sudah diobati ya. Jadi teman-teman, kita nggak pernah tahu ya, sebenarnya orang yang baik dengan kita di depan kita itulah sebenarnya musuh yang nyata di depan kita. Jadi kadang-kadang kita berucap juga mungkin bisa menyinggung orang ya, karena kan kita nggak tahu apa yang bisa ditangkap orang dari kita gitu ya, apa yang bisa dilihat orang dari kita. Nah teman-teman, itulah cerita saya bahwa saya itu pernah disantet ya. Kalau video-video sebelumnya saya menceritakan paranormal activity,
podcast tentang cerita yang dikirim oleh subscriber saya, tapi kali ini saya alami bener-bener bahwa santet itu ada ya. Jadi buat teman-teman, mungkin banyak orang yang nggak percaya lah, nggak apa itu santet, memang sudah jalannya Tuhan kita kan, memang betul ya. Tapi nggak ada segala perbuatan itu, yang namanya setiap perbuatan baik atau buruk itu kan harus tetap disetujui oleh Tuhan. Kalau memang itu harus terjadi, walaupun itu buruk ya. Jadi kita tetap harus hati-hati, tetap harus waspada bahwa orang-orang di sekitar kita itu, orang dekat kita itulah justru yang menjadi musuh utama kita. Nah, teman-teman, sebelum saya akhiri video saya mau berpesan sedikit bahwa kalau teman-teman mengalami mimpi sering ya, bukan sekali dua kali. Kalau yang saya alami itu kan sering ya. Jadi setiap tidur itu hampir mimpi jatuh ya. Bahkan ketika saya tidur di kendaraan umum, saya kan kerja waktu itu di Jakarta pakai naik kereta ya. Saya duduk, saya tidur, itu pun saya mimpi jatuh, dan itu pun saya mimpi ketindihan. Bayangin aja, duduk loh ya. Nah, mimpi ketindihan, mimpi jatuh, kalau terjadinya sering, ya saran saya, teman-teman cepat-cepat pergi berkonsultasi ke ahli agama ya. Sebenarnya ada apa dengan saya, dan besar kemungkinan teman-teman ditumpangin jin atau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada teman-teman semua ya. Oke teman-teman, demikian cerita saya bahwa saya pernah disantet. Sebelum akhiri video saya, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Oh ya, kita belum bisa kemana-mana ya, jadi videonya seperti ini dulu. Nanti kalau kita sudah bisa travel, kita akan jalan-jalan lagi bersama Riansyah. Salam!